Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semua. Selamat berjumpa lagi dengan saya Asep Nurdin. Pada kesempatan pertemuan kali ini di dalam mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, saya akan menyampaikan materi tentang pemeriksaan perkara pada proses peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Terus kalian, kita ketahui bahwa proses daripada persidangan ini merupakan hal yang paling utama di dalam pemeriksaan acara biasa. Kalau kita melihat dari bentuk hukum acaranya itu ada 3. Yang pertama adalah hukum acara biasa, yang kedua hukum acara singkat, dan yang ketiga hukum acara cepat. Nah, pada kesempatan pertemuan hari ini saya akan bahas mengenai proses persidangan hukum acara biasa, ya. Nah, di dalam hukum acara biasa ini biasanya para hakim atau juga hakim yang telah ditunjuk itu sebelumnya mengadakan yang namanya rapat permusyawaratan, gitu ya. Kenapa harus ada rapat permusyawaratan di dalam proses peradilan tata usaha negara itu sendiri? Karena memang hakim harus mengetahui terlebih dahulu tentang duduk perkara dan juga para pihak, dalam hal ini para penggugat atau tergugatnya siapa, gitu ya. Dan kemudian apa yang digugat oleh si penggugat itu sendiri. Nah, di dalam rapat permusyawaratan sendiri maka ada beberapa poin yang kemudian harus dibicarakan dengan para hakim itu sendiri. Poin yang pertama itu adalah dalam rapat permusyawaratan itu sendiri, ketua pengadilan berwenang untuk memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan itu diajukan dan dinyatakan diterima atau tidak diterima. Nah, kalau dalam perkara peratur itu sendiri, maka yang harus dilihat adalah kedudukan penggugat dan juga kedudukan si tergugat, di mana bahwa gugatan yang diajukan oleh si penggugat itu layak atau tidak, kemudian juga punya dasar hukum atau tidak, atau punya alasan hukum atau tidak, ya. Nah, sehingga di dalam rapat permusyawaratan yang pertama ini harus diperhatikan hal-hal yang memang sangat prinsip. Yang pertama mengenai pokok gugatan yang harus dilihat adalah bertentangan tidak dengan kompetensi absolut atau kompetensi relatif. Yang dimaksud dengan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan tata usaha negara yang tidak bisa diubah atau yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, karena kompetensi absolut ini kompetensi yang memang melekat kewenangannya pada pengadilan tata usaha negara, sehingga pengadilan memiliki kewenangan yang sangat penuh untuk menentukan apakah perkara itu menjadi kewenangannya atau tidak, gitu ya. Nah, tentu dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86, Undang-Undang Nomor 10, yang terakhir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, itu memberikan sebuah kewenangan yang kemudian tidak tercantum kewenangan itu di pengadilan yang lain atau tidak tercantum di lembaga-lembaga yang lain. Nah, sedangkan untuk kewenangan atau kompetensi yang bersifat relatif itu berhubungan dengan yang namanya perkara-perkara yang muncul
belakangan dan perkara-perkara yang baru yang tentunya itu masih menjadi sebuah kewenangan yang sumir gitu. Tetapi harus terlebih dahulu bahwa kewenangan otopsi itu sendiri dilihat perkaranya. Maka disinilah perlu adanya pemeriksaan tentang kewenangan atau kompetensi yang ada dalam Pengadilan Tata Usaha Negara itu sendiri. Contohnya misalkan kalau kita lihat kewenangan relatif. Kalau kewenangan relatif itu misalkan yang terakhir itu kita tahu bahwa sengketa partai. Nah, partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 itu merupakan sebuah temuan baru yang sebelumnya sengketa itu tidak diputus kewenangannya atau di Pengadilan Tata Usaha Negara, tapi di Pengadilan Perdata biasa. Tetapi setelah kemudian muncul undang-undang yang baru yang ada di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara itu sendiri, itu menjadi kewenangan daripada Pengadilan Tata Usaha Negara. Contoh yang lain mengenai keputusan KPU yang sifatnya tidak masuk dalam sengketa hasil, ya. Jadi semua keputusan KPU itu belakangan menjadi kompetensinya Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain itu hanya satu, yaitu sengketa hasil. Kalau sengketa hasil itu kemudian diputuskan di Mahkamah Konstitusi, ya. Nah, itu yang kemudian harus dilihat tentang yang namanya kompetensi absolut dan juga kompetensi relatif. Yang kedua, syarat gugatan tidak terpenuhi oleh penggugat sekalipun telah diberitahu dan juga diperingatkan. Nah, contohnya misalkan hal-hal yang tidak terpenuhi di dalam gugatan yang diajukan oleh si penggugat, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan identitas para pihak, yaitu dari mulai nama, kemudian juga alamat penggugat, kemudian juga kewarganegaraan penggugat, kemudian juga nama identitas tergugat. Di situ dicantumkan tentang yang namanya pejabat yang gugatnya itu instansi yang mana, pejabat apa, kemudian instansinya instansi mana, dan kemudian juga alamat daripada si tergugat, ya. Kita ketahui sepakat semuanya bahwa tergugat itu adalah pemerintah Indonesia. Tetapi dalam hal ini lembaga pemerintah itu sendiri ternyata memiliki instansi-instansi yang berbeda. Nah, disitulah yang harus kita lihat instansi yang mana, gitu ya. Instansi yang mana yang kemudian menjadi tergugat. Nah, di dalam identitas si tergugat itu sendiri harus dijelaskan, ya. Nah, berikutnya ada yang namanya posita. Posita itu sendiri baru pengertian tentang yang namanya alasan gugatan, dasar hukum gugatan. Di situ kemudian bisa agak panjang tentang isi daripada posita sendiri, karena itu menerangkan dari mulai kasus posisinya, kemudian alasan gugatannya, dan juga tentang dasar gugatannya. Dasar gugatan itu sendiri harus dilihat apakah ternyata penggugat itu menyampaikan dalam isi gugatan itu sendiri mencantumkan beberapa peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pemerintah atau tergugat. Aturan yang kemudian harus dilihat adalah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Di dalam undang-undang tersebut diatur bagaimana format dan juga tata cara, plus juga tentang aturan-aturan tentang membuat sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh si penggugat itu sendiri.
Yang berikutnya yang kemudian harus tercantum di dalam gugatan ada yang dinamakan dengan petitum, yaitu keputusan yang diinginkan atau keputusan yang diharapkan. Di dalam petitum sendiri tentu ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang kemudian pertimbangan itu oleh hakim akan keluar yang namanya amar-amar keputusan sendiri. Ya kalau tentu misalkan putusannya itu misalkan diterima gugatannya, ya menerima gugatan, berarti konsekuensinya pemerintahan yang kalah. Dan kemudian pemerintah telah lalai atau telah salah membuat sebuah keputusan yang ditujukan kepada si penggugat itu sendiri. Yang kedua, kalau ditolak gugatannya, maka putusan itu sendiri menyatakan bahwa penggugat yang kalah, sedangkan tergugat menjadi menang. Maka konsekuensinya bahwa keputusan yang dibuat oleh tergugat itu benar, ya benar sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak melanggar ketertiban umum, tidak menimbulkan kerugian atau juga tidak menimbulkan sengketa. Itu yang kemudian isi daripada sebuah petitum yang harus dicantumkan oleh si pengadilan itu sendiri, ya. Nah, berikutnya saudara sekalian, di samping ada juga petitum, ada dokumen-dokumen yang lain yang kemudian tidak bisa ditinggalkan ketika si penggugat menggunakan kuasa hukumnya. Maka kemudian harus tercantum adanya suatu kuasa yang sah yang kemudian dileges oleh si pengadilan itu sendiri. Berikutnya adalah gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang layak, ya. Yang dimaksud dengan tidak layak atau tidak nyatakan layak itu adalah yang pertama daripada gugatan yang diajukan oleh si penggugat. Biasanya kalau kemudian gugatan itu dibuat oleh perseorangan, ya, atau badan hukum perdata, pengadilan selalu menyarankan dipersilakan untuk kembali dikoreksi atau diperbaiki, walaupun gugatan sudah benar, tetapi panitra dan staf berkewajiban memberi kesempatan kepada si penggugat untuk memperbaiki gugatannya. Maksudnya untuk apa? Yaitu ketika kemudian gugatan menyatakan tidak layak, tidak ada alasan lagi yang kemudian bahwa pihak pengadilan tata usaha negara tidak memberikan nasihat-nasihatnya kepada si penggugat itu sendiri. Maka kemungkinan untuk ditolak oleh pengadilan karena gugatannya itu tidak layak itu dihindari, ya. Berikutnya yang keempat, apa yang dituntut sudah terpenuhi oleh keputusan itu atau belum, ya. Artinya begini, sebuah gugatan yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara kepada terhadap si tergugat itu materinya apakah sudah terpenuhi belum isi daripada gugatan sendiri dengan sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh si tergugat atau oleh pemerintah, gitu, ya. Nah, kalau kemudian gugatan itu sudah terpenuhi dan tercantum di dalam keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh si tergugat sendiri, maka kemudian itu akan gugur atau gugatannya itu tidak diterima oleh pengadilan itu sendiri. Nah, yang berikutnya yaitu gugatan diajukan sebelum waktunya atau lewat waktu. Kita ketahui bahwa SK atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau oleh tergugat itu memiliki batas waktu. Secara umum batas waktu yang kemudian boleh
digugat itu adalah 90 hari sejak dikeluarkannya SK tersebut dan ditujukan kepada si penggugat. Maka di sini punya konsekuensi ketika kemudian gugatannya itu diajukan lewat 90 hari sejak dikeluarkan dan dinyatakan oleh hakim sudah daluarsa, maka kemudian gugatannya tidak dapat diterima. Ya, kalau terus kalian berikutnya adalah pemeriksaan persiapan. Berbeda dengan perkara perdata, baik perdata PN maupun perdata di PA. Di pengadilan tata usaha negara atau persidangan itu ada yang namanya pemeriksaan persiapan. Hal apa saja yang kemudian dilakukan di dalam pemeriksaan persiapan? Yang pertama, hakim wajib memberikan nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapi dokumen-dokumen atau data-data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Jadi sebulan. Ketika kemudian sidang dibuka, dipertemukan dan hakim mempersilahkan untuk kemudian memperbaiki atau juga melengkapi dokumen-dokumen. Ini yang membedakan di antara persidangan di perkara tun dengan di perkara perdata biasa, ya. Nah, hal apa saja yang kemudian harus dilengkapi di dalam nasihat itu sendiri? Yang pertama, apabila dalam waktu yang disyaratkan di atas belum atau ada perbaikan, maka gugatan dinyatakan oleh hakim tidak dapat diterima, ya. Apabila dalam waktu yang disyaratkan di atas belum ada perbaikan juga gugatan yang diajukan oleh si penggugat dan ternyata tetap menggunakan gugatan yang lama, maka kemudian perkaranya oleh hakim dinyatakan tidak dapat diterima. Yang kedua, berkenaan dengan putusan di atas, ya, tidak ada upaya hukum, tetapi kemudian penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan baru atau gugatan pendaftaran baru, sehingga kesempatannya bagi si penggugat itu ada. Tetapi ingat, ketika mendaftarkan kembali gugatan baru harus dilihat apakah SK yang digugat tersebut sudah memiliki dosa atau belum, atau sudah melewati waktu atau belum. Karena kalau kemudian itu diajukan, maka dilihat juga tentang tanggal waktu SK yang dikeluarkan sendiri. Percuma kalau kemudian misalkan SK tersebut didaftarkan baru dengan perkara baru, gitu ya, sedangkan substansinya adalah substansi yang lama, ternyata sudah melewati batas waktu 90 hari sejak dikeluarkan SK tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata negara yang bersangkutan. Permintaan penjelasan ini tentu ini berkaitan dengan yang namanya kepastian SK yang dikeluarkan oleh si tergugat itu sendiri. Misalkan kalau kemudian penggugatnya kesulitan untuk menemukan SK yang baru yang dikeluarkan tergugat, maka kemudian penggugat melalui majelis hakim meminta kepada si tergugat untuk menjelaskan atau memberikan sebuah keterangan yang diharapkan oleh si penggugat itu sendiri. Poin berikutnya ada kewajiban para pihak dan hakim. Kewajiban para pihak ini yaitu penggugat dan tergugat, ya. Yang pertama, kewajiban hakim adalah hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan, wajib memberikan nasihat pada penggugat, hakim berwenang meminta penjelasan secara langsung kepada si tergugat tanpa diwakili kuasanya. Artinya ketika kemudian majelis hakim pengadilan tun itu meminta kepada si tergugat untuk menjelaskan, ya, tentang sesuatu yang berhubungan dengan SK tersebut, dan kemudian minta dijelaskannya oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang mengeluarkannya itu sendiri, ya, minimal top leadernya atau kepala dinasnya gitu, maka kemudian penjelasan tersebut tidak dapat dikuasakan kepada kuasa hukumnya itu sendiri. Nah, berikutnya saudara sekalian, kewajiban penggugat adalah penggugat adalah wajib memperbaiki gugatannya sesuai dengan saran daripada majelis hakim.
ya. Kalau kemudian gugatan itu masih dirasakan atau belum sempurna, maka kemudian hakim mempersilahkan untuk memperbaikinya. Dan itu punya batas waktu paling lama 30 hari. Nah, 30 hari itu waktu yang cukup panjang. Memang dirasakan biasanya kalau penggugatnya itu tidak menggunakan kuasa hukum, maka redaksi maupun isinya kadang-kadang itu tidak runut atau tidak tersusun dengan baik. Maka kemudian diharapkan kehadiran kuasa hukum dalam hal ini sangat penting untuk memberikan nasihat-nasihatnya atau memberikan sebuah masukan-masukan kepada si penggugat itu sendiri. Berikutnya kewajiban si tergugat itu adalah tergugat wajib datang sendiri tanpa diwakili kuasanya apabila diminta oleh hakim untuk memberikan sebuah penjelasan dari apa yang digugat. Nah, itu yang kemudian tahapan-tahapan pemeriksaan persiapan sebelum masuk kepada persidangan pokok atau pokok perkara itu sendiri. Nah, berikutnya sekalian akan saya sampaikan tentang proses pemeriksaan sidang pokoknya. Di dalam pemeriksaan sidang pokok itu sendiri, ya, tentu ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilewati baik oleh si penggugat maupun si tergugat itu sendiri. Mekanismenya bagaimana? Persidangan sendiri, ya. Kemudian jangka waktunya pemeriksaan itu adalah 6 hari sejak registrasi. Artinya ketika kemudian si penggugat maupun si tergugat sudah dipanggil dan kemudian dinyatakan ada dan tidak adanya, minimal itu 6 hari sebelumnya sudah dapat dikonfirmasi. Kemudian yang kedua, pemeriksaan dilakukan oleh 3 orang hakim. Karena dalam hukum acara biasa di pengadilan tata usaha negara itu dalam ketentuan undang-undang hakimnya harus 3, ya. Kecuali dalam perkara acara singkat dan acara cepat itu hanya 1. Tetapi dalam perkara acara biasa itu hasil hakimnya ditunjuk 3 orang, ya. Kemudian jangka waktu pemanggilan dan juga pemeriksaan tidak boleh kurang daripada 6 hari. Maksudnya begini, ketika para pihak dipanggil untuk jangka waktu yang ditentukan 6 hari sebelum sidang, ya, si penggugat maupun si tergugat itu sudah ada keterangan hadir dan tidak hadir. Karena pada kenyataannya bahwa penggugat maupun tergugat itu jarak, ya, jarak rumah atau juga domisili atau alamat yang dituju untuk dipanggil sendiri tidak cukup dekat gitu. Apalagi kalau kemudian si tergugat atau penggugat sendiri berada di luar negeri. Nah, ini biasanya sebulan sebelumnya relasnya atau panggilan sudah sampaikan kepada para pihak itu sendiri, ya, gitu. Berikutnya sekalian, pemeriksaan persidangan dipimpin oleh hakim ketua dan juga diikuti dengan anggota, 2 orang anggota hakim itu sendiri, ya. Jadi kalau kemudian hakimnya itu 3, maka ketuanya ada di tengah, 2 di pinggir. Kita ketahui sekalian, kalau hakim pengadilan itu sendiri dengan cirikan toganya itu berwarna biru di tengah, biru langit, ya. Nah, jadi hitam tapi tengahnya adalah biru langit, ya. Kalau misalkan hakim PN warnanya apa? Hitam, tengahnya warna merah, gitu, ya. Kalau hakim di PA hitam toganya, kemudian tengahnya warna hijau, gitu, ya. Nah, itu adalah cara-cara membedakan seorang hakim dia bertugas di mana, gitu, ya. Nah, berikutnya perkara acara biasa ini, ya, persidangannya itu terbuka untuk umum, ya. Ya, artinya bahwa ketika sidang itu dibuka oleh ketua majelisnya,
itu kemudian terbuka untuk umum. Karena di dalam perkara tun ada sidang yang kemudian tidak terbuka, ya, yaitu namanya sidang misal. Nah itu kemudian tidak boleh dilihat dari hanya yang ada hanya hakim, ketua pengadilan dan juga para pihak. Dalam ini ada tergugat maupun penggugat itu sendiri. Yang berikutnya, pemeriksaan persidangan yang menyangkut ketertiban umum dan juga keselamatan negara, persidangannya dinyatakan tertutup untuk umum. Ini yang berkaitan dengan keamanan negara atau rahasia negara. Ada dokumen-dokumen atau ada situasi yang kemudian tidak boleh diketahui secara umum oleh masyarakat. Maka yang kemudian itu hanya muncul para pihaknya saja, yaitu penggugat dan tergugat. Siapa penggugatnya? Yaitu perseorangan atau badan hukum perdata, sedangkan si tergugatnya adalah pejabat pemerintah atau pejabat tun itu sendiri, ya. Yang berikutnya, tidak dipenuhinya ketentuan tersebut menyebabkan putusan batal demi hukum, ya. Yang dimaksud batal demi hukum itu ketika kemudian syarat-syarat yang ditentukan oleh pengadilan, ya, itu kemudian batal demi hukum. Ketika kemudian pengadilan tidak memberikan kesempatan kepada para penggugat atau tergugat sebagaimana tadi saya terangkan di atas, maka ketika pengadilan itu memutuskan perkara dan merasa si pengadilan tersebut kemudian ada yang janggal, maka penggugat maupun tergugat itu bisa mengajukan yang namanya upaya hukum, yaitu upaya hukum banding. Dalam hal penggugat atau juga kuasanya tidak hadir dalam persidangan hari pertama dan hari selanjutnya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka kemudian gugatannya menjadi gugur. Jadi 2 kali dipanggil layak, kemudian penggugat tidak hadir, alasannya tidak jelas, maka kemudian gugatan menjadi gugur. Padahal sebetulnya itu adalah gugatannya dia sendiri, gitu ya, gugatan dia sendiri. Tapi kali dia tidak hadir dipanggil oleh pengadilan. Nah, walaupun kemudian dinyatakan gugur, ya, gugatannya, kemudian pengadilan memberikan kesempatan kepada si penggugat untuk mendaftarkan ulang, ya, untuk mendaftarkan ulang dari perkara tersebut, ya, kalau itu tidak hadir, ya. Nah, kalau daftar ulang dengan perkara itu sendiri dengan gugatan dengan daftaran baru, maka juga saya katakan tadi harus dilihat daripada masa daluarsa SK yang digugatnya atau keputusan ketatasan negara yang digugatnya itu sendiri. Kalau kemudian mau didaftar ulang atau didaftarkan kembali baru ternyata sudah daluarsa, percuma. Kenapa? Karena pasti akan ditolak oleh pengadilan. Nah, berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka penggugat masih berhak untuk mendaftarkan kembali, ya. Kemudian yang berikutnya, dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir 2 kali dipanggil secara patut oleh pengadilan, ya. Sekali lagi, ketika tergugat dipanggil oleh pengadilan 2 kali secara patut atau layak, maka kemudian persidangan ditunda 2 bulan, ya, 2 bulan. Dan setelah 2 bulan dipanggil lagi 2 kali secara patut, ternyata tidak hadir lagi, maka kemudian pengadilan dalam ini majelis yang menangani perkara tersebut melanjutkan perkara itu sendiri untuk diperiksa tanpa kehadiran si tergugat. Kalau kemudian pemeriksaan perkara tanpa kehadiran si penggugat, ya, setelah dipanggil layak ditunda dan juga dipanggil lagi, maka putusannya itu adalah first take, ya, yaitu putusan tanpa dihadir oleh si tergugat. Maka pemeriksaan perkaranya
hanya memeriksa data-data dan dokumen yang hanya diajukan oleh si penggugat saja. Tetapi ketika ada putusan persek, nah diberikan waktu ya kurang lebih 14 hari, ada masa tunggu atau dalam istilah persidangan ada masa insahe, insage, masa tunggu ya 14 hari. Kenapa harus masa tunggu? Dimungkinkan kalau kemudian dalam tempo 14 hari ternyata si tergugat itu datang dan mengajukan perlawanan yang disebut dengan verzet, maka persidangan dibuka kembali seperti biasa dan mengalami proses-proses persidangan sesuai dengan tata waktu dan juga tahapan-tahapan persidangan yang ada di hukum acara biasa di pengadilan itu sendiri. Ya, itu kemudian kalau kemudian kedudukan si penggugat dan tergugat tidak hadir. Tetapi kalau kemudian penggugat dan tergugat hadir dipanggil pada waktunya, maka proses pemeriksaan dilanjutkan dengan proses berikutnya. Nah, apa yang kemudian ketika kedua belah pihak itu hadir dalam persidangan, baik penggugat maupun tergugat, yaitu adalah pembacaan gugatan ya. Oleh siapa? Yaitu oleh si penggugat. Nah, di dalam pembacaan gugatan ada beberapa hal yang kemudian dapat dilihat atau diperiksa. Yang pertama, pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat-surat yang memuat jawaban oleh hakim ketua sidang. Ya. Jadi pemeriksaan jadi kalau pembacaan sendiri ada tercantum ada pemeriksaan sengketa dimulai dengan yang namanya membacakan isi gugatan dan surat-surat yang memuat jawabannya oleh hakim ketua itu sendiri. Jadi ketika kemudian si penggugat itu membacakan gugatannya, maka konsekuensinya ada selain gugatan yang kemudian dilampirkan di dalam persidangan, ada dokumen-dokumen yang harus dilampirkan, minimal ada 3 ya. 1 ya gugatan itu sendiri, yang kedua adalah SK yang digugat, yang ketiga kalau ada kuasa maka kuasanya atau surat kuasa juga dicantumkan ya. Yang berikutnya, jika tidak ada surat jawaban pihak tergugat, diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban ya. Sekali lagi, jika tidak ada surat jawaban dari si tergugat pada hari itu, pada saat dibacakan gugatan, maka kemudian tergugat diberi kesempatan 1 minggu ke depan untuk menyampaikan jawaban gugatannya ya. Nah, sekarang apa yang kemudian dilakukan oleh si tergugat? Tergugat ketika menerima gugatan, jawabannya itu bisa langsung kemudian dilakukan pada saat itu juga, atau kemudian diberi kesempatan untuk minggu depan atau 1 minggu ke depan. Nah, apa yang kemudian harus dipahami dari jawaban si tergugat itu sendiri? Nah, di dalam jawaban tergugat, maka kemudian akan tercantum beberapa bantahan-bantahan atau juga tanggapan-tanggapan yang tentunya itu diarahkan untuk melawan daripada gugatan itu sendiri. Nah, berikutnya hakim ketua sidang memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menjelaskan sepenuhnya hal-hal yang diajukan oleh mereka masing-masing. Nah, kalau kemudian ada jawaban gugatan dari tergugat, maka kemudian biasanya si tergugat itu mencantumkan beberapa poin. Minimal ada 2, ya juga yang namanya posita dan kemudian ada juga petitum.
positanya itu biasanya mencantumkan alasan gugatan atau bantahan alasan gugatan, juga bantahan dasar hukum yang kemudian diajukan oleh si penggugat. Apakah kemudian bantahan itu sejalan dengan peraturan perundang-undangan atau kemudian tidak sejalan? Nah, itu hakim akan menilai daripada jawaban gugatan sendiri, ya. Nah, setelah kemudian menyampaikan gugatan dan dibacakan, kemudian oleh tergugat juga kemudian menyampaikan jawaban gugatannya, maka tahapan berikutnya adalah yang namanya tahapan replik. Definisi replik itu sebetulnya panjang, tetapi dapat kita simpulkan begini. Apa yang disebut dengan replik? Replik itu adalah tanggapan penggugat atas jawaban tergugat. Yang paling gampang, ya. Tetapi saya boleh kembalikan penjelasan bahwa yang namanya replik yang dibuat oleh semua itu isinya adalah penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengan replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan daripada si tergugat. Itu isinya, isi yang kemudian dicantumkan di dalam replik itu sendiri. Tetapi apa yang kemudian definisi replik adalah, saya ulang kembali, yaitu adalah tanggapan penggugat atas jawaban tergugat. Kemudian hal tersebut harus dipertimbangkan juga dengan seksama oleh hakim. Kenapa? Karena kalau kemudian replik yang diajukan oleh si penggugat itu, ya, merugikan atau memberikan sebuah sinyalemen, memberikan kerugian bagi si tergugat, maka di situ hakim wajib untuk memberikan sebuah nasihat dan juga koreksi. Yang berikutnya adalah duplik. Apa yang disebut dengan duplik? Definisi yang paling gampang adalah tanggapan tergugat atas replik penggugat, ya. Itu yang paling gampang definisinya. Tapi kalau kita lihat dari bukunya, itu sebetulnya panjang sekali. Nah, tergugat dapat mengubah alasan-alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik, asal disertai dengan alasan-alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan si penggugat, ya, si penggugat itu sendiri. Nah, di situ maka kemudian pembuatan atau juga replik itu disampaikan kepada si penggugat betul-betul bisa dipahami, kemudian bisa dibaca. Dan biasanya disampaikan antara replik dengan duplik ini beda seminggu, ya, sejak kemudian replik itu dibacakan atau disampaikan oleh si penggugat. Maka kemudian minggu depannya duplik disampaikan oleh si tergugat. Hal tersebut harus dipertimbangkan juga dengan seksama oleh hakim tentang isi daripada duplik itu sendiri. Kenapa? Saya katakan tadi, kalau kemudian dupliknya itu merugikan si tergugat, si penggugat maksud saya, maka kemudian hakim harus memeriksanya dan kemudian harus mengoreksi dan memberikan sebuah nasihat kepada si tergugat itu sendiri, ya. Nah, tahapan berikutnya sekalian yaitu pembuktian. Dalam pembuktian itu, ya, maka mekanismenya yang harus kemudian dilihat adalah alat bukti dalam hukum acara di pengetahuan negara. Terdapat 5 bukti meliputi 1 surat atau juga tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan juga yang terakhir adalah pengetahuan hakim. Yang dimaksud dengan surat adalah bukti-bukti administratif yang berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh penggugat, ya, itu. Kemudian
keterangan ahli. Keterangan ahli ini diperlukan atau tidak diperlukan. Kalau kemudian ternyata di dalam sebuah dokumen baik yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat itu perlu adanya sebuah keterangan atau sebuah penjelasan yang harus disampaikan oleh ahli, ya, maka biasanya para pihak menghadirkan ahli itu sendiri. Maksudnya untuk apa? Untuk menerangkan sebuah dokumen itu baik dari isi atau konten atau juga dari legalitasnya atau juga mungkin dari aspek kekuatan hukumnya, itu biasanya diterangkan oleh ahli, ya. Dan itu tentu ahli yang kemudian berkompeten dalam hal ini, ya. Kita ketahui biasanya ahli itu kebanyakan itu dari akademisi, ada juga dari praktisi yang tidak memiliki hubungan hukum, ya, baik dengan si penggugat maupun si tergugat, ya. Nah itu ya. Kemudian juga ada keterangan saksi. Saksi ini harus diperhatikan saksi fakta yang melihat biasanya atau yang mengetahui, ya, tentang terjadinya sebuah dokumen itu dibuat, ya. Dan yang kemudian pengakuan para pihak dalam hal ini walaupun tidak memiliki hubungan dengan si penggugat atau tergugat, kemudian mereka boleh mengajukan pengakuan. Pengakuan dalam hal ini adalah yang berhubungan dengan dokumen yang diperoleh oleh si tergugat itu sendiri. Dan yang terakhir itu adalah ada yang namanya pengetahuan hakim. Nah, pengetahuan hakim ini biasanya juga diikuti dengan pemahaman-pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara itu sendiri. Terutama hakim yang memang sudah memiliki track record, ya, yang cukup baik atau juga pengalaman yang cukup baik. Kemudian yang kedua, keadaan yang telah diketahui umum tidak perlu dibuktikan. Misalkan menerangkan tentang yang namanya, oh tanah saya itu atau benda saya itu ada, misalkan dibuatkan sebuah masjid yang cukup gede. Nah, pembuktiannya tidak usah kemudian masjid itu dibawa ke pengadilan, tapi coba diterangkan, dipoto saja ini tanah saya yang saat ini misalkan dibangun masjid, atau yang kemudian menjadi jalan, atau yang lainnya yang memang kemudian itu menjadi milik umum. Itu tidak usah dibuktikan di pengadilan secara fisik, tetapi cukup dengan memberikan foto atau keterangan-keterangan yang berkaitan dengan itu sendiri. Berikutnya, surat sebagai alat bukti terdiri dari ada akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum. Nah, biasanya kan akta otentik itu misalkan contohnya adalah akta yang dikeluarkan oleh PPATK atau notaris, oleh PPAT atau notaris biasanya, atau oleh lembaga-lembaga yang lain yang memang tidak memiliki hubungan dengan tergugat biasanya. Itu dokumen bukti yang kemudian harus dilihatnya itu sendiri. Nah, yang berikutnya orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, ya. Satu, keluarga sedarah atau semenda. Yang kedua, istri atau suami, ya. Yang ketiga, anak. Yang keempat, orang sakit atau orang gila atau orang lupa ingatan. Nah, itu saksi-saksi yang kemudian tidak bisa didengar kesaksiannya. Kemudian orang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Yang pertama, saudara laki-laki atau perempuan, ipar laki-laki dan juga perempuan salah satu pihak. Yang kemudian setiap orang yang terkena martabat, pekerjaan atau jabatan diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat pekerjaan atau juga jabatannya. Jadi ketika kemudian ada orang yang diminta kesaksian ternyata memiliki hubungan martabat pekerjaan dengan si tergugat, ya itu sebetulnya disarankan untuk mengundurkan diri, karena itu akan memberikan sebuah kesaksian yang tidak objektif, karena dimungkinkan bahwa keterangan-keterangan yang dibuat oleh saksi itu sendiri berpihak kepada si tergugat itu sendiri, ya gitu. Nah, jika yang dipanggil sebagai saksi adalah pejabat, maka ia wajib
datang sendiri di persidangan. Kalau kemudian hakim minta kepada penggugat atau tergugat, pejabat yang memang kemudian untuk dihadirkan sesuai dengan kompetensi dan kewajibannya itu sendiri, maka kemudian si pejabat itu wajib hadir, ya. Berikutnya, hakim pengadilan tun dapat menentukan sendiri, ya, apa yang harus dibuktikan, gitu ya. Kemudian yang kedua, siapa yang harus dibebani pembuktian, ya, hal apa yang kemudian harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara, dalam hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim itu sendiri. Karena di dalam perkara tun ini dikenal dengan istilah namanya pembuktian bebas. Bahkan dimungkinkan untuk pembuktian terbalik, ya. Artinya penggugat meminta pembuktian kepada si tergugat, ya, melalui hakim di pengadilan sendiri untuk membuktikannya. Kemudian alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian sendiri. Jadi saudara sekalian gini, ketika penggugat atau tergugat itu kemudian membuktikan sesuatu, maka harus dilihat susunan kekuatan hukumnya, ya, bukti-bukti sendiri. Nah, tentu di situ baik penggugat maupun tergugat harus dilihat kekuatan hukum daripada pembuktian sendiri. Kemudian kekuatan pembuktian yang dipegang oleh si para pihak sendiri dilihat dan dinilai oleh hakim, ya, gitu. Nah, setelah itu saudara sekalian, baru kepada yang namanya pemeriksaan saksi. Dalam pemeriksaan saksi saudara sekalian dikenal asas yang namanya unus testis, ya. Satu saksi bukan saksi. Kalau tadi dalam pembuktian ada asas namanya siapa yang mendalilkan, dialah yang harus membuktikan. Ketika perkara tun kemudian dibuat di pengadilan, maka yang pertama kali harus membuktikan adalah si penggugat, ya. Sedangkan penggugat bersifat pasif. Dalam perkara tun kemudian saksi itu sendiri dikenal dengan yang namanya asas tadi, ya, unus testis, saksi bukan saksi. Tetapi dalam hal ini saksi yang dihadirkan di persidangan tun itu minimal 3, ya. 3 dari penggugat, 3 dari si tergugat. Siapa saksinya kemudian nanti ada keterangan yang tersampaikan tadi. Nah, berikutnya ada kesimpulan, ya. Kesimpulan ini dibuat oleh kedua belah pihak, ya, baik penggugat maupun tergugat. Dan sampai dengan proses kesimpulan ini dimungkinkan antara pihak penggugat maupun tergugat itu bisa berdamai. Tetapi ketika kemudian hakim sudah memutuskan, tidak ada lagi yang namanya perdamaian, maka putusannya akan menjadi ditolak atau diterima, ya, gitu. Nah, sekalian, itu barangkali materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini, ya. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat dan tambahan keilmuan untuk saudara sekalian yang kuliah pada hari ini. Dan saya berharap sih, gitu, ada pertanyaan dari saudara, kemudian itu bisa kita bahas bersama. Apakah ada pertanyaan? Silakan.